الجنة ويعز علم المسلمين وشر من وانفع الدين ودين الآخرة وإلى أرواح والدينا والدين مشايخنا مشايخهم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إن الله عز وجل من رحمة مغفرة من الجنة ويغفر لنا ولأنفسنا في خير من ربنا عافية من المدين الطيب وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسر الأنبياء ومفتاح عباد اليسر سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله الله وللمرأة وللملك رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وبعلومنا في الدين وجعلنا من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اجعل عبادي الصالحين. آداب الصلاة فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك بحيث لا تضمهما مستويا قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرقه من الوسواس وانظر بين يدي من تكون ومن تناجي واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوسائل الدنيا وخبائث الشهوات واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتقربك واعبد في صلاتك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Adab sholat itu metelakan biro-biro toko muni sholat. Baiklah barokah monggo ing dalam tetekalan usrangkung sapa sira min taharatil hajati sanging sesuci sanging hadas wa min taharatil khabati lan sanging sesuci sanging najis fil badani ing dalam awak wa lan ing dalam pira-pira dodot atau pakaian wal makan lan ing dalam panggonan wa min sitril aurati lan saking nutupi aurat minas surati saking udil ila rukati tumeka maring dengkul fastabil mongko madhep sapa sira al-qiblata qiblat sing kaanane madhep iman hale wong kang ngadeg muzawijan hale wong kang ngelurusake sikile atau muzawijan hale wong kang mengganake sikile baina qadamai ka ing dalem antarane sedapaan loro sira ya haitu la damma lawan sekarane orang ngumpulake sapa sira umah ing gadamaika wasawi lan jejegna sapa sira katakna sapa tinggal ning katakna iman hale wong kang ngadeg wa qra lan maca sapa sira maca qul a'udzu bi rabbin nas surat qul a'udzu bi rabbin nas tahassunan krono gawe pangreksa utawa gawe benteng iha kelawan qul a'udzu bi rabbin nas mengreksa minasyaitani saking setan ar-rajimi kang den laknat
Wa hadir lan nekake sapa sira kul bakai ngati sira maing barang kang anta kang utawi sira kuwi tetep ing dalem wa farri lan ngotongake sapa sira ing ati ya tono minal waswasi sangking waswas sangking isiane omongane nafsu wa lan nangen-nangen sapa sira baina yadai ing dalem anda ning ngersani sapa taku ngadeg sapa sira wa manan ing dalem ngersani sapa tunaji munajat sapa sira wastahi dan isino sapa sira anunajia yang kau munajat sapa sira oleh munajat maulaka ing bendoro sira oleh munajat yang qalbi kelawan ati wa bilin kang lali wasodin dan kelawan jodoh masykunin kang ditebaki biwasa bisik dunia kelawan biro-biro apa itu biro-biro penduduk dunia wa qoba isi syahawati lan kelawan biro-biro kang kotor saking biro-biro syahwat dan biro-biro keinginane nafsu. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Ini dalam bab niki nerangake tentang adab salat. Contoh kromone sembahyang. Sembahyang netepi nyangene syarat rukune yo sah. Ya pokoke rukune terpenuhi, batale dihindari yo sah sembahyang. Ning perlu sembahyang itu diadani. Sembahyang itu di toko kromo supaya apa? Supaya sholat itu betul-betul bisa membentuk kepada jiwa seseorang dalam kehidupannya. Sebab sholat itu bisa dari tolak ukur dari seluruh kegiatan dan aktivitas dan kehidupan seseorang. Wong itu nek sembahyangnya apik, kewajiban yang lain akan apik juga. Dan terhindar pula akan dari segala yang tidak dihindari. Itu pasti. Ya. Kalau Kanjeng Nabi dawuh awalu ma yuhasadu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Wong sing pertama kali besok disiksa kono ning akhirat niku tentang salat. Wa in wujidat ta'amatan bilat wasairu amalin ning wa in wujidat nabi sodan wasairu amalin. Nek sembahyang wong iku didelok didapatinya nanti ning dina kiamat niku didapatinya dalam kondisi sempurna maka seluruh amal ibadahnya diterima. Tapi nek wis sembahyang nih itu terjadi kekurangan artinya tidak sempurna maka seluruh amalnya ditolak. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu dari tolak ukur dari kewajiban yang lain. Walaupun kapan sembahyang sempurna, insya Allah kewajiban yang lain akan tertata dengan hati itu dengan sendirinya. Allah akan memberikan keringanan langkahnya. Allah akan menyinari hatinya. Allah akan membersihkan jiwanya sehingga apa ringan di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Pengaruh sembahyang. Sehingga apa? Enteng oleh melakukan kewajiban, ringan di dalam melakukan kewajiban, justru dalam urusan kemaksiatan, dalam urusan keinginan nafsu, sing Allah subhanahu terhindar. Lalu Allah jawab, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak temen yang sholat itu iso mencegah, iso ngelereni sangka perbuatan sing keji dan perbuatan itu secara otomatis. Nanti ini saat ini umpamanya ana wong sholatnya ya wis sempurna. 5 waktu sudah dilaksanakan bahkan dengan berjamaah. Tapi yang tak kok yo sok isi, durung iso menghindari. Sebab perbuatan mungkar yo tetap jalan. Ini kualitas sholat itu yang perlu ditanyakan. Sebab dawa dari Gusti Allah rabakan luput. Dan dawa dari Gusti Allah itu pasti. Gusti Allah dawa tanha anil fahsya. Bila saya sembahyang tapi kok tidak tanha. Nah itu yang masalah.
Allah sholat itu jadi tolak ukur dari seluruh tangan. Lalu sembahyang itu sampurna, sembahyang itu apik dengan kualitas apik, maka seluruh aktivitas dan kegiatan seseorang itu akan tertata dengan apik. Tertatanya dia Allah kakek keringanan, Allah kakek kekuatan, Allah kakek keentengan kita melaksanakan apa jadi tugas dan kewajiban. Dan Allah membentengi untuk orang dari perbuatan yang ora benar. Lalu wis wong iku kaya ngono kuwi sing wajib terlaksanakan dengan apik sempurna, sementara sing kotor terhindar di situ. Kehidupan orang itu akan menemukan kenyamanan dan ketenangan. Bukan dia ini akan pengaruh kepada keluarganya. Keluarganya lucunya loh, anak itu sudah pasti. Mulai saya koreksi le ono wong bojone kok wani yang ngene celana. Koreksi sembahyang. Ya ono wong tuwa, anak kok wani yang gitu wong tuwa, koreksi sembahyang. Aku sembahyang terus ngurus, ini ono kekurangan. Ini maksudnya. Dan itu dikatakan oleh beberapa ulama itu terkait dengan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi dan dawuh Gusti Allah itu yang ada. Bukankah kekacauan? Bukankah kekacauan itu terjadi karena ada ketidakberesan di situ. Negara itu akan tentram hanya makmur apabila semuanya melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban. Anak di negara ini gejolak mercok pasti ada salah satu, apalagi beberapa satu. Ya, nah, pasti ada salah satu yang tidak beres. Gitu. Jangan ojok yang gini, negara. Satu kampung itu akan terasa guyup, akan terasa nyaman dan suasana berkeluarga, tetangga tak nyaman. Apabila masing-masing organisasi daripada keluarga di kampung itu mau punya tanggung jawab melaksanakan sesuai dengan kewajiban masing. Anak di kampung udah ayo pasti bisa nanti salahnya tidak beres. Di dalam rumah pun tidak ada. Jangankan di dalam rumah, di dalam diri itu ada. Kenapa pikiran sampai orang tidak ayo? Kenapa orang pikiran sampai tidak tenang? Pasti orang anggota tidak beres. Butangan itu tidak beres, pemerintah ini tidak beres, hukum ini tidak beres. Lek meripati beres, lek tangannya beres, lek lesani beres, kupingnya beres, tidak beres. Apa yang menjadi masalah? Tidak ada masalah. Di situ alim ketenangan yang terjadi. Nah, inilah tolak ukurnya sholat itu pengaruh kepada seluruh komponen. Bukan saja kepada dirinya, tapi juga kepada keluarganya. Gusti Allah itu perintah, ya kan? Perintah ya Allah. Apa? Wastabir alaiha wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'in itu dialog itu artinya gaya usaha segala sesuatu dengan penuh kesabaran dan dengan sholat. Ada kunci pertama. Moro apa? Moro ibu, moro usul dan ya. Dan ini disebut tadi masalah sholat. Mungkin kita sudah jenuh. Aku dan ngaji biyen oleh di TV iki sembahyang, masalah sembahyang. Jadi saya itu kate mati kok sedih. Bacano bab sembahyang nae lagi umpama. Aku di TV iki wis ngaji masalah sembahyang. Lha saya iki wis mambu tak lemah kok sing katene ngaji sembahyang nae umpama. Ini pentingnya sembahyang. Mungkin banyak hal-hal yang kita ada yang terpenuhi di dalam dengan saya membacakan juga demikian. Saya tetap mati Al-Quran jauhnya Gusti Allah. Jauhnya Gusti Kanjeng itu tidak akan lepas. Halo, kenapa niku? Dan jauh Gusti Kanjeng Nabi. Ya.
Nek salat iku iso nglereni teko perbuatan sing ra bener. Salat iku iso nglereni teko perbuatan sing mungkar dalam dawuh Gusti Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kanjeng Nabi dawuh, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa budan." Ya, bener. Nek wong iku sembayang ning sembayange kok ora iso nglereni teko perbuatan sing keji. Sembayange kok ya ora iso nglereni teko perbuatan mungkar. Ini berarti kok nek sembayang ora iso nglereni berarti ana sing dadi. Apa terusan jauh lam yazdad minallahi illa budan. Maka orang itu tidak semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh daripada Allah. Sembayang tapi aturnya gitu Gusti Allah. Sembayang tapi atur dari rahmat Gusti Allah. Jauh dari pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena apa? Karena di dalam sholat itu ada etika. Ada beberapa hal yang harus kita bukan sekedar sholat itu sampurna wudu, suci pakaian, ya, tapi juga pengaruh di dalam joko makanan, sehingga akan mempengaruhi dampak kepada kalbunya, kepada hatinya, itu sudah ada pengaruh. Jadi banyak hal yang kita perhatikan. Faiza faragta min dhaharatil hadathi wa min dhaharatil khabathi fil badani was siyabi wal makani. Nek wis kula panjenengan mari sesuci saka najis. Wis mari wudu. Nek wis kula panjenengan mari bebersih sesuci saka najis. Baik najis yang ada pada tubuh, ya, najis yang ana ning awak, ya, badannya awak sampai najis mungkin sing ana di mulut, ya, mungkin mari mangan babi umpamane. Boten nanti boten mangan babi lah, mangan babi ra tau, mangan pansin kayak minyak babi itu mungkin kira-kira ngoten ya. Ya. Lalu seandainya minyak babi dijual dengan miliaran, tidak percaya tak pernah ya, kata boleh minyak babi dengan mudahnya sekali. Atau pula yang tahu ngalami, Dewi tahu ngalami. Alat ini tahu ngalami begitu dengan orang-orang yang dengan minyak babi. Bukan pula menggunakan minyak babi, artinya terlalu garu mereka tinggal yang badan. Mungkin ini tidak dilihat dari mereka siapa, golongan mana, pendapat. Terus terang namun, tidak peduli wong ibu agama nih, koyo iya. Karena dipengaruhi nafsu yang penting dagangan dilaris juga. Nah saya melihat bukan mencoba tuh. Saya ingat bukan Cina loh. Ini tidak ada dipengaruhi oleh wong itu cegah. Pun gampang mereka. Karena saya sendiri yang saya bergaul dengan mereka. Dan saya sendiri yang diajak oleh lawan-lawan untuk berbuat pilihan itu. Ya mungkin ya mari kena mangan babi ya mungkin mari kena babi najis yang gemeng nah dan najis sing ana nek jero irunge mungkin. Lha kaya iso najis ana ning irunge. Lha ya iso. Ana bakso gawe nawa niku. Belungan babi. Wah, ketika buka asapnya keluar dengan kuat. Dia buat koseker. Rembes nang irunge lha sakit. Nih, masa kate wong noleti yang kene jero itu, mboten noleti telek nang jero niku. Mbok najis sing ana ning mripate, mbok najis sing ana kupinge, ya. Wis najis sing ana ning awak wis dibosani kabeh. Najis sing ana ning pakaian, pakaian suci, apa sing digawa di awak,
duduk sarung tok, duduk kelambi tok, mungkin ya surgane, ya kutluke, ya kopiahe wis suci kabeh. Bapak yo kopiah najis. Lho kula niku kopiah kula bolak-balik kula enggak. Oh iya kopiah kaji kotor. Mboten kopiah ireng niku bolak-balik kula enggak. Nah, niku was-wasan, mboten was-was, wong jenenge kena najis. Apa gawean kula nek turu kadang ora nemu bantal, pokok kula tak gawe dulu ora kayak bantal. Iya, kadang-kadang nggak dikai bantal ukur karepe dhewe. Ngoten niku kula iler iki. Ini najis kan? Wis salah terus kok was-was iki ya. Najis ya kula mbak. Ngoten niku. Lho masa iler itu najis? Iler itu nek metu teko lambung, iku najis. Nek iler itu nek teko cangkem boten. Malah turune orang gawe bantal. Omane koyo kula wetenge rada gedhe koyo ngeten iki. Jelas ukuran wetenge karo lambene. Nah wis ukuran wetenge teko lambene, iler metu teko lambene. Nah teko lambung iki najis karena campur ilere campur karo barang najis. Maka lek iler itu hanya omane karo turu ngene sampai banjir nek sarunge ngono mboten najis. Mergo sing mesen mesti dari mulut. Bukan ndak kira soalnya dana mesin kumpul, tidak ada sanyi. Ndak kira teko weteng orang munggah itu mboten ada. Ini teko mulut. Lek teko mulut iki durung kecampur barang najis, ngoten. Kecuali lek mulute iku najis. Nek kecuali mulute najis otomatis ilere kene najis otomatis. Nanti apapun yang dibawa, ya, sarung, mungkin baju, pakaian dalam, tuban, ya, apa itu kopiah, ya, semuanya suci. Terus tempat panggonan nih, ya panggonan suci, songkok, najis, ya, panggonan sing ini sembahyang, ya, panggonan sing dinggoni. Ya. Terus wa min sitril aurati minas surrati ila rukbati. Terus selesai menutup aurat. Siap, materi sholat wis nutup aurat mulai teko udel nganti ngene denggul. Umpamane anggone wong lanang utawa anggone budak. Ya, budak anggone wong lanang ya. Budak ataupun bukan. Ngaten. Oh budak wedok. Nah, budak wedok niku aurate antarane udel sampai denggul. Nek wong wedok sing merdeka bocor tubuh, kecuali muka dan tangan. Itu ngaten. Nek budak, nek antarane udel beda. Sayangnya saya tidak ada budak. Jadi makanya wong wedok berubah kabeh. Ono budak ngono. Ya sembayange padha karo wong lanang. Hati-hati. Artinya pakai celana pertiga ngono iso. Anu 3/4 kok per 3/4 ya. Celana 3/4 ini nutup dengkul ya. Ayo. Ini memang lek wong wedok kan bocor tubuh kabeh kecuali muka nggih tapak tangan jebon jero. Jadi memang macamnya aurat itu kata. Kita yang kebanyakan kita yang tahu lek wong lanang antara betul, nek wong wedok bocor tubuh yang ada. Akad macamnya apa nutup aurat nih. Nutup aurat ketika sholat, anu lanang wong wedok. Nutup aurat ketika di luar sholat itu beda meneh. Nutup aurat antara wong lanang ketemu wong lanang iki apa aurate? Antara wong wedok ketemu wong wedok itu sak pira aurate iku beda. Nah ngono. Wong lanang ketemu wong wadon liya sak pira aurate, wong lanang ketemu wong wadon sing mukrime sak pira aurate. Iku kuwi. Wong wadon ndek ngarep wong lanang lupa akeh temen. Nah, aurate makanya kita berinteraksi dengan macam-macam orang keluarga tok, orang satu jenis tok. Nah, masing-masing itu ya duwe ngene, wong wedok di hadapan orang wedok yang lain, gak pira wae. Apa harus sujud kudu ya ndak. Wong lanang, sepatu wong lanang dhewe, itu gak pira ora beda. Nek wis kula jenengan wis mari wudu, mari bersuci baik. Kanggo hadas utawa teko najis wis nutup aurat ya. Fastab diri kiblat, hendaknya kita madhep yang ini kiblat. Madhep yang ini arah kiblat. Kiblat yang muslim itu
Bah niku ngadep yang kene arah kiblat. Arah itu nak kira-kira arah niku kira-kira urah ngadep yang kene apa niku kahanane kiblat. Enggak, makane antarane ulama niku macam-macam beda pendapat. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini caranya sholat dalam urusan ngadep kiblat itu beda-beda. Ning nek Imam Syafi'i, ngeten to. Nek panjene ngadep iku nyangge ana ning ngarepe Ka'bah wajib nyanggene lurus nang ngene Ka'bah. Tapi dari jauh yang tidak kelihatan Ka'bah cukup dengan kira-kira arah-arah. Arah kiblat cara iki kulon. Kan mun wong Indonesia nek sholat niku ngadepe lak nyang kene arah kulon. Padahal arah kulone sing ana di Tulungagung, nek arah kulone sing ana ning Surabaya wis beda mesti lek. You know. Tapi tetap katanya itu cukup jenenge dengan arah-arah. Lho kok cara barang di sini mesti ngadepe rada ngene. Dari tengah-tengah ini, lah ini itu di sini. Itu tidak bodoh, kabeh bodoh. Oh ngadep kulon. Kadang-kadang di kulon, ini sing takon di kulon itu. Ya, alhamdulillah sekarang itu sudah ada petunjuk untuk apa itu mengetahui arah kiblat itu ada. Ya baik dari diskusi ilmu apa itu falakia atau dengan melihat pertemuan matahari. Kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu, ada tanggal tertentu, ada matahari itu persis ada di atas Ka'bah. Di saat itu biasanya sekitar jam 4:30 mungkin, ya, atau ya sekitar 3:30, kurang lebih 3:30. Karena antar Indonesia dengan apa itu dengan Mekah itu kayaknya 4 jam. Nah ini turun di 3:30, kono Zohore 3:4 kira-kira di ini. Nah di saat itu kadang-kadang matahari itu ada persis di atas Ka'bah. Makanya ketika matahari itu persis di atas Ka'bah, kita hanya tinggal menaruh barang yang di bayangannya. Itu seluruh di sini. Ini ada. Di tanah ini sama. Karena kadang-kadang di kalender itu ono yauma nusbil kiblat. Dia hari untuk meluruskan arah kiblat. Fastaqbilil kiblata qa'iman. Madhep dalam arah kiblat dalam kondisi berdiri. Nah, berdiri itu ya wong ngadeg itu ya napa? Wong ngadeg itu madhep di atas kedua kaki. Ya. Itu apa ya wong ikram siji diangkat siji ditaruh siji diangkat. Jadi dekat ya di atas dua telapak kaki muzawijan baina qadamaika. Muzawijan lurus no. Satu dengan yang lain itu lurus no. Ayo. Terus waktu riwayatin dalam kitab lain bukan muzawijan, muzawihan. Muzawihan itu dibengkang no. Zaman satu dengan yang lain dibengkang no. Dikot disiplin kira-kira ada sajilah. Ambil ngadeg ini mana? Mereka berdiri, kira-kira kaki kanan dengan kaki kiri itu kaca sakilan. Ya ini umumnya, tapi tidak enggak pakam. Mereka kadang wong itu wono lemu wono kuru. Nek tempat wong lemu enggak sakilan ini ya butuh goyang. Pertahanannya kurang kuat, kurang kokoh. Tapi lek wong guru, ya itu cukup ono. Tapi lek wong lemu harus dengan diri. Nah pertahanannya kurang kokoh nanti goyang. Apalagi ngadegnya pas digandeng ngene, gampang ngetrak angin ya. Ya gandeng ini malah ketrak iso goyang-goyang. Itu sih lek tempat ukuk barang. Jadi dipenggangke seukuran sakilan lah. Antara 20 sampai 25 cm. Jadi tidak terlalu bengkak, orang terlalu mepet. Terus ini muzawijan ini lurus. Dengan di sini rokok. Tidak saling hincingnya dan artinya apa itu
Ono balapan lari. Bihaitsu la tadummahuma dengan sekiranya orang ngumpul nih. Nah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngelarang. Jika apa ya ketika Kanjeng Nabi nikah aja sampai apa itu dua tapak kaki ini delamakno ini. Ya. Utawa diangkat salah sisi. Jadi ngadeg jejet rada bengkak. Aja dikumpul iki. Aja ngadeg salah sisi. Kadang-kadang ana wong kesel sing siji delek sing siji ngeten. Ya. Ya sing ngadeg iki ngeten. Jadi akhirnya nonton aku. Niku sering. Kok kesel ngene kan? Ya wonten wonten ndak nak. Lagi ngeten iki wonten. Lha ngoten niku sah apa ya mboten? Nah, sembayang. Ini Mungkin sama, pokoknya dong ini lah. Kecuali Pak itu ngerasa ngatek. Alangnya dia mau ngatek ini cocok ini. Ngatek. Jadi posisi ngatek itu. Tapi kalau ada, nanti kan. Itu enak. Mungkin nanti belajar silat, belajar minyak setting, belajar itu budaya itu tekan. Beda ini apa dulu bisa Pak ngatek. Ternyata di dalam sholat itu, Masya Allah, praktek dengan kuda-kuda yang kuat itu. Iya, belajar silat. Tapi gawe gerakan tangan itu tidak apal-apal ya sudah usah. Wastawi yang beriman dan berdiri dengan tegak, melurus geger ya. Tegak, jadi rokok geger gitu. Jok mungkruk tapi nek apa itu sirai baru ditinggalno. Nek geger aja kan ditinggalno. Nah, ada mau ditinggalno sirai dekat terus sak geger wae. Tegak tapi mripate ditinggalno. Dan ditinggalno sirai itu perlunya apa? Untuk mendatangkan kekhusyuan. Ya. Tidak kepengaruh dengan apa itu melihat macam-macam sebab sembahyang karo merem itu makruh. Sembahyang karo merem itu makruh. Masih yo khusyuk. Sampai ada pertanyaan sembahyang melek tapi tidak khusyuk. Karo sembahyang merem tapi khusyuk. Apian sembahyang melek tidak khusyuk. Niku berarti nekano saking namanya makrone. Bukan kaya ngono, padahal salat iki sing diperluke khusyuk. Iki logikae, kita sembahyang ngadep nang diri Gusti Allah. Kita dialog dengan Gusti Allah. Ngomong-ngomong kan Gusti Allah ditinggal merem ini ada penghinaan. Logikae kalau ngoten. Lho kalian jenengan ngomong-ngomongan ketamon ngono. Tepak ngomong-ngomongane karo merem ngoten. Kudu lagi. Langetan. Lah ora sembahyang ning omah masih aku sik merem malu. Malu ya, tapi melek senajan. Nah. Lha terus masalah meneh. Oleh umpamane diterasa merem, karena orang itu juga tidak terlatih untuk khusyuk dengan melek. Tapi ketika orang itu melek, ya tidak khusyuk, tapi nanti kan ada upaya untuk khusyuk. Nggak ada. Dengan usul melek, tapi lewat usul ini pernah enggak dengan melek, ya itu contoh akhirnya. Tapi dengan melek, ya apa caranya melek bisa khusyuk? Ya mungkin saja cara kelasing oleh siji, oleh loro, oleh telu kan naik, gitu soalnya. Enggak ya, wong ora iso sembahyang ya kudu bahasa Arab. Lu padahal di luar bahasa Arab kan lebih ngerti, lebih mengenah kepada hati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang luhur dengan segala pujiannya. Maha suci kau ya Allah yang tak pernah indah janji. Maha suci kau yang tak pernah zalim.
Maha suci kau yang tak pernah berbuat salah. Maha suci kau yang maha dengan segalanya. Aku adalah hamba-hambamu yang penuh dengan ukuran dosa. Aku adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kealpaan dan kelalaian. Aku adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kedurhakaan. Maka ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Kan memang kan ada jadi ngoten iki. Memang maca subhana rabbil ala bihamdi karena ndak ro artine ya wis caket ae. Ngomong ro artine ngoten iso dinikmati enak. Ya. Nah, lah saiki bahasa Arab ndak kusuk. Nek bahasa sakliane bahasa Arab kusuk api ndi? Itu bahasa Arab ya. Ya, malah bodoh sak sembayang dengan bahasa selain bahasa Arab. Ora sak sembayang lek nganggo bahasa selain bahasa Arab. Enggak ngerti karakter itu. Ya kan nanti akhirnya berusaha untuk ngerti. Ada. Maka saya wajib, ini wajib. Apa karepe? Ya enggak roh bahasa Arab. Nanti kan saya mesti kudu berusaha dengan apa karepe Fatihah kok sampai jadi pokok. Padahal kalau lu jenengan ngojo dengan Fatihah itu dia tahu dengan artinya luar biasa. Makanya Al-Fatihah termasuk umul Quran induk daripada jauh-jauh sing di Al-Quran ya. Karena di dalam apa itu Fatihah itu luar biasa. So mencakup seluruh daripada isi Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Fatihah itu tercakup di dalam Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim itu tercakup. Ono di bab lafaz Bismillah itu ya. Bikana, bi makana, wa bi kana, bi makana. Bi makana, bi kana, bi makana. Denganku Allah, karenaku terjadi dan karenaku tidak terjadi. Jadi pilihannya dengan artinya apa? Semua perjalanan, semua yang terjadi, semua apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sing gak karena Allah. Allah. Sing apik Allah. Sing elek Allah. Ngene al-khairu wa syarru bisa bimasyiatillah. Keapian elek dengan kehendak Allah. Itu sudah luar. Tidaklah digunakan bacaan di dalam sholat kecuali di situ mempunyai arti yang luar biasa. Seperti kaya kunut. Ya, kunut. Apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Allah mahdini fiman hadait wa ini fiman apa dan satu. Itu doa yang luar biasa nih. Tidaklah akan dipakai di dalam sholat oleh Kanjeng Nabi. Tidak itu luar biasa itu doa. Ya kan? Waya doa di antara sujud dua. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'wani. Waduh, mencakup dunia akhirat. Tahu gitu, Pak. Itu luar biasa. Umpama wong ndak iso ndonga ngono ya. Ndonga bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfahni Rasulullah cukup. Luar biasa nih. Ya. Ngisi kebutuhan ini ono kebutuhan orang itu seminggu. Anu itu apa sih digolek. Selama itu kan butuhnya itu sampai. Ya, maka tidaklah akan dibuat bacaan di dalam sholat kecuali di situ adalah bacaan-bacaan yang mempunyai arti yang luar biasa, kandungan-kandungan yang luar biasa. Nah di situ kalau panjenengan tetap berusaha mengejar, artinya kenapa Fatihah ini yang menjadi wajib? Kok enggak surat Ikhlas ya? Umrah. Ya, kita pelajari Fatihah. Nah, ketika aku lahir mengenal jenengan ngerti Fatihah, nah di situ akan mendatangkan kekhusyuan dan semakin kuatnya ketika kita melaksanakan sholat. Akhirnya sholat itu iso dinikmati. Nek wis sholat itu iso nikmati, akhirnya sholat jadi ketagihan, ora dadi kebosenan. Apa bedane ketagihan dengan kebosenan? Nek ketagihan durung wayahe wis boleh. Tapi lek kebosenan wis ana iku teko wayahe tapi ora nyedar iki kena bosen.
Waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim, dan bacalah setelah berdiri tegak, bacalah qul a'udzu birabbin nas karena untuk membentengi diri dari tipu daya setan. Wa ahdir qalbaka wallahu a'lam bissawab. Dan sedikit nomor dengan baca dan dengarkan ada manfaat dan hikmah dalam kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan tuntunannya kepada kita pada jalan yang lurusnya dan tidak apa itu yang benar, dan mudah-mudahan Allah selalu meringankan langkah kita, membersihkan hati kita, menyinari hati kita dengan nurnya sehingga ringan di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, terbentengi dan terlindungi dari segala kemaksiatan, terlindungi dan apa itu terbentengi dari segala keburukan yang menyebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malam alimna wa alimna jalna wa ajna wa la nana wa la nana wa la nana إن أهل الصعداء من العلم خير ولا تجعلنا من الأشياء من الشر ولا ضرنا ربنا أهل لنا من أزواجنا ولا يدخل عن جميع تنقلنا إمام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى أجنا ونعمل وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.